Dunia sebelum manusia. Video ini menyampaikan pendekatan ilmiah dan sejarah berdasarkan penelitian terkini. Channel ini menghargai setiap keyakinan dan tidak bermaksud menggantikan kepercayaan spiritual yang dianut oleh penonton. Sejarah tak sekadar masa lalu, ia adalah jejak kala. Sebelum manusia menciptakan sejarah, bumi sudah menulis kisahnya sendiri. Sebuah kisah tanpa kata, tanpa suara, tapi penuh gejolak. Dunia sebelum manusia bukan masa kosong, justru ia adalah babak terpanjang yang membentuk segalanya, termasuk kita. Dalam video ini, kita akan menyusuri miliaran tahun yang nyaris terlupakan, tapi punya andil besar dalam membuat kita seperti sekarang. Bersiaplah, kita akan kembali ke masa yang bahkan belum diberi nama oleh manusia. Bumi sebelum kehidupan. 4,5 miliar tahun lalu, tata surya masih muda. Debu dan gas saling tabrak di tengah kekosongan ruang. Di antara kekacauan itu, terbentuklah bumi. Tapi ini bukan bumi yang kita kenal. Permukaannya merah membara, lautan lava bergolak, dan langitnya gelap dipenuhi asap dan petir. Tidak ada kehidupan, tidak ada udara yang bisa dihirup. Namun justru dari tempat yang ekstrem inilah, bahan dasar kehidupan pertama disiapkan. Air mulai muncul dari tabrakan komet. Gunung-gunung terbentuk dan atmosfer perlahan terbentuk lewat gas vulkanik. Planet ini mungkin tampak brutal, tapi sebenarnya ia sedang menyiapkan panggung untuk sesuatu yang besar. Munculnya kehidupan awal. Sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu, di dalam samudera purba yang tenang, sesuatu terjadi. Molekul-molekul kompleks mulai membentuk struktur yang bisa menyalin dirinya sendiri. Inilah cikal bakal kehidupan. Sel pertama terbentuk, mikroskopik, rapuh, tapi revolusioner. Mereka makan, berkembang, dan lambat laun menciptakan ekosistem mikroskopik. Salah satu tokoh utama dalam bab ini adalah Cyanobacteria, ganggang biru hijau. Mereka memproduksi oksigen lewat fotosintesis dan perlahan mengubah atmosfer bumi. Dunia yang tadinya mematikan mulai bernapas. Semua itu dilakukan oleh makhluk yang bahkan tak bisa kita lihat tanpa mikroskop. Zaman dinosaurus dan dominasi reptil. Lompatan waktu besar membawa kita ke 250 juta tahun yang lalu. Kehidupan sudah makin kompleks. Reptil raksasa mulai muncul dan menjadi penguasa baru planet ini. Inilah era dinosaurus. Mereka datang dalam berbagai bentuk. Kecil, besar, pemakan daging, pemakan tumbuhan, yang berjalan di darat, berenang di laut, dan terbang di udara. Dinosaurus bukan cuma keren, mereka adalah bukti bagaimana kehidupan bisa berkembang luar biasa jika diberi cukup waktu dan ruang. Tapi, bukan hanya dinosaurus yang hidup di era ini. Tumbuhan, serangga, dan makhluk laut juga ikut berevolusi. Ini adalah masa kejayaan alam. Sebuah simfoni kehidupan yang megah sebelum bencana besar datang. Kepunahan massal dan kebangkitan mamalia. Sekitar 66 juta tahun lalu, sebuah asteroid selebar 10 km menghantam bumi di wilayah yang kini menjadi Meksiko. Dampaknya seperti kiamat. Kebakaran global, langit gelap selama berbulan-bulan, suhu anjlok, dan 75% spesies punah, termasuk hampir semua dinosaurus. Tapi, seperti dalam kisah klasik, kehancuran melahirkan peluang. Mamalia yang sebelumnya hanya berperan sebagai figuran, kini mendapat panggung utama. Mereka kecil, berbulu, dan pintar. Dalam dunia yang berubah drastis, kecerdasan dan fleksibilitas menjadi kunci bertahan hidup. Dari merekalah, jauh di masa depan, manusia akan lahir. Kera besar dan Homo awal. Jutaan tahun berlalu dan di Afrika, kehidupan terus bereksperimen. Kera besar mulai berdiri. Mereka menggunakan tangan untuk menggenggam, mata untuk mengamati, dan otak mereka mulai menyimpan ingatan. Homo habilis, Homo erectus,
spesies manusia awal mulai bermunculan. Mereka membuat alat, berburu dalam kelompok, dan bahkan mulai menguasai api. Mereka belum bicara, belum menulis, tapi sudah berpikir. Mereka sadar akan lingkungan, akan sesamanya, dan lambat laun sadar akan dirinya. Evolusi bukan sesuatu yang cepat, tapi dari langkah demi langkah terbentuklah pondasi Homo sapiens. Revolusi kognitif dan munculnya Homo sapiens. Sekitar 300.000 tahun lalu, Homo sapiens muncul. Tapi bukan sekadar muncul sebagai makhluk baru, mereka membawa sesuatu yang tidak dimiliki spesies sebelumnya. Imajinasi. Mereka bisa membayangkan hal yang tak nyata. Mereka menciptakan simbol, menggambar di dinding gua, dan membuat mitos. Disinilah dimulai apa yang disebut oleh para ilmuwan sebagai revolusi kognitif. Manusia mulai percaya pada hal yang sama, bekerja sama dalam jumlah besar, dan menyusun aturan hidup. Bahasa berkembang dan komunitas lahir. Inilah awal dari budaya manusia. Dari sekadar bertahan hidup, mereka mulai membentuk dunia. Migrasi yang menaklukkan dunia. Tidak lama setelah itu, manusia mulai berjalan. Mereka meninggalkan Afrika, menyusuri jalur pesisir, melintasi gurun, hutan, dan gunung. Dalam ribuan tahun, mereka menyebar ke Asia, Eropa, dan bahkan sampai ke benua Amerika. Setiap kelompok membawa cerita, budaya, dan cara hidupnya sendiri. Mereka hidup berdampingan dengan Neanderthal, dan bahkan saling kawin. Dunia mulai dipenuhi dengan variasi manusia. Tapi Homo sapienslah yang akhirnya bertahan. Mereka membentuk suku, desa, dan tak lama kemudian peradaban. Dunia telah berjalan selama 4,5 miliar tahun. Manusia baru hadir di menit terakhir sejarah itu, tapi dampaknya luar biasa. Dari sekedar pemburu kecil, kita membangun kota, meluncurkan roket, dan membuat video seperti ini. Tapi kisah besar ini belum berakhir. Dunia sebelum manusia adalah bab pembuka dari buku yang belum selesai. Dan sekarang, pena ada di tangan kita. Pertanyaannya bukan hanya dari mana kita berasal, tapi juga kemana kita akan pergi.